Hai adik-adik semua, selamat pagi. Wah, kakak Ica lihat-lihat nih, udah pada semangat mau ikutin sekolah minggu ya. Oke, kalau gitu adik-adik, kakak Ica mau kasih tahu nih. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Adik-adik juga, kakak Ica juga, pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali. Nah, adik-adik nih, pernah nggak sih ngelihat ada temen yang disabilitas, terus adik-adik kayak, aduh, dia mah nggak usah ditemenin deh, ngapain sih, dia bisa apa sih? Ayo, semoga adik-adik gak ada yang seperti itu ya, karena di sini firman Tuhan mau mengajarkan bahwa semua orang itu berharga, termasuk teman-teman kita yang disabilitas sekalipun. Jadi, ambil sikap duduk yang baik, kita simak ya sekolah minggunya. Selamat menyaksikan adik-adik. Bunda Susi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihi, mengasihi, mengasihimu. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihi, mengasihi, mengasihimu. Selamat pagi adik-adik. Wow, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi untuk sebelumnya, yuk kita doa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah beristirahat, Kau sudah menemani kami beristirahat sepanjang malam. Pagi ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon bantu Tuhan supaya kami bisa buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak seperti yang Kau kehendaki. Berkatilah teman-teman kami, orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Jagailah kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke hadirat-Mu. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami menurut kehendak Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti sekolah minggu. Bye-bye. Raja Daud dan Mefiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik.
Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Selamat pagi adik-adik terkasih. Nah, kalian udah lihat belum film tentang Raja Daud dan Mefiboset? Gimana menurut kalian? Keren ya Raja Daud? Dari film itu kita bisa belajar banyak dari Raja Daud. Seperti satu, Raja Daud itu menepati janjinya kepada sahabatnya Yonatan untuk mengasihi keluarga Yonatan. Walaupun Yonatan sendiri udah gak ada lagi. Yang kedua, kan kita tahu ya, Raja Saul itu dulu mau membunuh Raja Daud. Tapi Raja Daud tidak mendendam. Malahan Raja Daud masih menghormati Raja Saul dan mau menjaga cucunya Raja Saul. Terus yang ketiga nih, yang paling keren lagi. Raja Daud tidak memandang sebelah mata kepada Mefiboset. Jadi Raja Daud itu memperlakukan Mefiboset seperti umumnya orang normal, walaupun Mefiboset itu cacat. Jadi walaupun cacat, Raja Daud itu malahan mengajak Mefiboset untuk makan bersama di satu meja makan dengan makanan yang sama. Wah, makan bersama raja gimana ya? Wow banget pastinya. Kayak kita makan sama presiden. Jadi gak sembarang orang tuh bisa makan bareng raja. Tapi Mefiboset diberkati. Jadi kita ya adik-adik kan sering kita melihat mungkin saudara kita, sesama kita, di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang yang cacat. Ada yang buta, ada yang tuli dan bisu, ada yang pincang, dan masih banyak lagi yang mungkin tubuhnya gak sempurna. Kita harus bersyukur ya adik-adik, karena kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna. Tuhan tuh mengasihi kita. Cintanya Tuhan gak terbatas. Mau yang sehat, mau yang cakep, mau yang kaya, ya mau yang miskin, mau yang cacat. Pokoknya kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Kita ini semua sempurna di matanya. Dan kita semua adalah manusia kesayangan Tuhan. Kan kita sudah diciptakan sesuai bentuk citranya, ya kan adik-adik? Nah, jadi kita juga sepatutnya mengikuti kehendak Tuhan, mengasihi sesama.
Seperti kita melihat Raja Daud ya. Kita meneladani Raja Daud yang mengasihi Mefiboset, maupun Mefiboset merupakan orang yang cacat. Jadi mari kita belajar untuk lebih peduli lagi kepada orang lain, khususnya kepada sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung, yang ada memiliki cacat pada fisiknya. Jangan kita jauhin malah, jangan kita singkirkan, tapi kita rangkul, kita bersahabat dengan mereka, kita tegur, kita ajak ngobrol, kita dengerin mereka bercerita, kita tanya, udah makan belum, udah minum belum. Ya kita ramahlah kepada mereka, menerima mereka, supaya mereka juga merasa senang ya diterima sama teman-teman. Nah, hal-hal kecil kayak gitu membuat hati mereka tuh sangat sukacita, merasa diperhatikan, merasa disayang, dan yang paling penting, mereka juga merasakan kasih Tuhan loh melalui perbuatan baik kita. Karena mereka dan kalian semua nih, kita semua berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Seperti ayat emas hari ini nih, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, jadi gitu ya adik-adik yang bisa kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada sesama kita. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kali ini Kakak Lona akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan seorang Santa yang luar biasa. Namanya Santa Margaret dari Castello. Margaret lahir di Umbria, Italia pada tahun 1287 dari sebuah keluarga terhormat. Ayahnya merupakan seorang gubernur angkatan militer di Metola. Margaret lahir dengan kekurangan fisik. Badannya sangat kecil, bungkuk, mukanya rusak, kaki kanannya lebih pendek daripada kaki kirinya, dan buta. Khawatir akan mencoreng keluarganya, orang tua Margaret menyembunyikannya dari saudara dan orang-orang di sekitarnya. Margaret berumur 6 tahun ketika ia ditempatkan di sebuah bangunan kecil di hutan yang letaknya dekat sebuah kapel. Margaret rajin mengikuti misa dan menerima tubuh Kristus, serta menerima bimbingan rohani dari imam kepala di kapel.
Imam itulah yang mengingatkan Margaret bahwa Allah punya rencana pada hidup Margaret. Pada umur 20 tahun, Margaret hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia sempat menjadi pengemis, namun karena sempat bersekolah, Margaret dapat bergabung menjadi biarawati Ordo ketiga Santo Dominikus. Margaret dikenal sebagai biarawati yang cerdas, selalu bergembira, penuh semangat menolong sesama, dan kudus, menutupi semua kekurangan fisiknya. Kisah yang terkenal dari Margaret adalah ketika ia berdoa untuk seorang narapidana, banyak yang menyaksikan bahwa Margaret terangkat 50 cm dari permukaan tanah, dan si narapidana pun yang didoakannya bertobat. Margaret dikenal sebagai pendoa yang melalui permohonannya banyak orang disembuhkan dan bahkan bangkit dari kematiannya. Banyak mujizat yang ia kerjakan lewat doanya yang penuh iman kepada Tuhan. Margaret wafat di usia 33 tahun pada tanggal 13 April 1320. Orang-orang yang datang ke pemakamannya mendesak agar Margaret dimakamkan di dalam gedung gereja karena ia dianggap setara dengan seorang kudus. Berkat mujizat kesembuhan yang terjadi pada upacara pemakamannya, Margaret akhirnya dimakamkan di dalam gereja setempat. Sampai saat ini, tubuh Margaret yang sudah meninggal itu masih utuh. Margaret dibeatifikasi menjadi Beata Margaret pada tahun 1609 dan pada 24 April 2021, Beata Margaret diangkat menjadi Santa Margaret dari Castello oleh Paus Fransiskus. Santa Margaret dijadikan santa pendoa bagi orang-orang buta, cacat atau difabel, dan terpinggirkan. Adik-adik, Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, baik fisik maupun dalam hal lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita patut mensyukuri dan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita punyai, karena Tuhan menciptakan kita dengan sangat amat baik, dan kita semua berharga di bagi Tuhan. Dan jangan lupa, kita pun harus menghargai sesama kita dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, karena mereka pun sama berharganya di mata Tuhan. Sampai jumpa di kisah Santa-Santa lainnya adik-adik. Bye-bye. Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat lingkaran dari kertas origami seperti ini. Setelah itu, lipat bagian kanan dan kiri lingkarannya. Nah, kalau sudah, lipat sedikit bagian atasnya untuk menjadi kepala burungnya. Setelah itu, boleh kalian lem bagian kepalanya saja. Untuk membuat matanya, bisa membuat lingkaran dari kertas putih seperti ini, lalu digambar pupilnya. Lalu tinggal ditempel deh ke kertas origaminya. Setelah itu, kita akan membuat mulut dan kakinya dari kertas origami seperti ini. Setelah itu, tinggal ditempel deh ke origami yang tadi. Setelah itu, kalian boleh hias menggunakan pensil warna atau spidol warna.
Selanjutnya, kita akan membuat batang pohon dari kertas origami untuk menulis ayatnya. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Setelah itu, burungnya tinggal ditempel deh ke batang pohonnya. Terakhir, kita tinggal membuat gantungan dari tali pita seperti ini. Setelah itu tinggal ditempel deh ke burungnya. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Nah, adik-adik, tadi sudah selesai ya mengikuti sekolah minggu. Nah, sekarang untuk mengakhirinya, kita mau tutup dengan doa. Yuk, kita doa sama-sama ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Bapa untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak yang peduli kepada orang lain, terutama buat mereka yang membutuhkan pertolongan kami, terutama buat teman-teman kami yang kurang beruntung. Pimpin kami Bapa agar kami bisa jadi berkat buat teman-teman ataupun orang lain di sekeliling kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke hadirat-Mu. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami boleh terjadi menurut kehendak Bapa, karena kehendak Bapa ada yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Wah, nggak kerasa udah selesai deh sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi udah belajar kan bagaimana Tuhan melihat semua orang itu berharga, bahkan teman kita yang disabilitas sekalipun. Jadi, sikap kita harus gimana ya kalau misalnya ketemu teman kita yang disabilitas? Nah, bener banget ya, harus kita rangkul, kita temenin, gak boleh dicuekin. Kita juga gak boleh meremehkan teman kita ya, adik-adik. Kayak yang tadi Kakak Eca bilang tuh, aduh dia bisa apa sih? Gak boleh begitu. Setiap orang pasti punya kemampuannya masing-masing, bahkan teman-teman kita yang disabilitas sekalipun, oke? Oke deh adik-adik, kalau gitu sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little